Halo Sobat Anjay dan para pengangguran yang di galeri HP-nya dipenuhi oleh video terjipi. Kayak saya. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di Zone TV. Sebelum kita subscribe, silahkan lanjut channel ini agar cepat mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Karena saya butuh uang. Anjay. Selamat morning penonton Anjay yang saya cintai, khususnya yang non Batang. Dikarenakan hari ini adalah hari anniversary saya sama dia, maka tema video yang akan saya bahas kali ini adalah LGBT, yaitu film yang berjudul Blue is the Warmest Color, yang berasal dari negeri Prancis. Kalau dalam bahasa Prancis, film ini dinamakan La Vie d'Adèle. Oke, tanpa perlu berbahasa basi, dengan omongan basi sambil makan nasi basi, kita lanjut. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berangkat sekolah. Di kelas dia sedang dalam mata pelajaran bacot. Nih dengar sendiri dah. Il y avait quelque chose de plus sérieux qui se C'est passait. peut-être trop dire, car en m'en allant, plaisir que j'ai trouvé. J'étais coquette pour les autres et je ne l'ai. Oke, setelah pelajaran ngebacot selesai, ia ngumpul bersama temannya. Oh iya lupa. Ini anak namanya Adele. Ada i-nya lo ini ya. Bukan Adele tapi Adele. Di situ tampak ada seorang pria yang memperhatikan Adele. Oke, sepulang sekolah ia makan, belajar bentar, terus bubuk cantik. Salah bahan. Belajar bentar, terus bubuk cantik. Keesokan harinya, Adele akan berangkat sekolah lagi menggunakan bus. Lalu muncullah pria yang di sekolah tadi. Ia bernama Thomas. Mereka pun berbincang-bincang tentang musik dan lama-lama membuat mereka akrab. Dan Thomas mengajak Adele untuk bertemu lagi sepulang sekolah nanti. Singkat cerita, sepulang sekolah, Adele hendak menuju tempatnya Thomas. Di jalan, ia berpapasan dengan wanita tomboy. Mereka saling natap-natap tipis manja gitulah pokoknya. Oke, singkat cerita lagi, Thomas dan Adele makan siang lalu berlanjut ke nonton bioskop. Saat nonton, seperti lelaki pada umumnya yang menjadikan bioskop hanya sebagai sarana, ia pun langsung memegang tangan Adele dan menciumnya. Adele pun merespon, namun tampak dari ekspresinya bahwa dia tidak menikmatin ciuman tersebut. Di malam hari saat Adele sedang tertidur, tiba-tiba ia mendesam manja yang membuat saya harus ke kamar mandi. Awalnya saya mengira ia memimpikan Thomas, namun ternyata bukan, melainkan memimpikan saya. Bukan. Memimpikan cewek tomboy tadi. Keesokan harinya saat Adele sekolah, teman-temannya pada bacot menanyakan apakah ia telah berhubungan dengan Thomas. Saking bacotnya, Adele pun kesal dan sampai kepikiran omongan temannya. Oke, saat hendak masuk kelas, Thomas pun menghampiri Adele dan Adele pun langsung menciumnya dan mereka pun sekali lagi tampak ekspresi tidak puas pada wajah si Adele. Akhirnya dia curhat ke temannya bahwa ada yang aneh dari dirinya. Ada yang beda gitulah pokoknya. Dan ia pun memutuskan untuk putus dengan Thomas. Tapi kok kamu yang nangis dulu beb? Adele. Keesokan harinya saat di sekolah ia duduk bersama satu temannya. Setelah lama mengobrol, mereka pun akhirnya berciuman. Di sini Adele mulai merasakan kenikmatan. Oh iya. Oke, lanjut. Keesokan harinya lagi Adele mencari temannya yang tadi yang barusan untuk menciumnya lagi karena Adele ketagihan. Ya gitulah pokoknya. Jiwa LGBT-nya udah keluar, tapi temannya itu menolaknya dan mengatakan bahwa yang terjadi kemarin hanya terjadi begitu saja. Karena Adele yang sudah sange terhadap wanita, ia pun memutuskan untuk pergi ke bar khusus lesbian. Disitulah ia bertemu dengan gadis tomboy yang di awal tadi. Ia bernama bukan. Emma maksudnya. Mereka pun berbincang-bincang cukup lama dan membuat mereka akrab. Keesokan harinya Emma mendatangi Adele untuk mengajaknya nongkrong. Teman-teman Adele tampak heran mengapa Adele jalan bersama si tomboy Emma. Mereka pun nongkrong di taman. Di sini sudah mulai muncul benih-benih cinta. Adele pun memberikan nomornya ke Emma.
Saat Adele sampai di rumah, ia mendapatkan panggilan dari Emma untuk mengajaknya melihat pameran lukisan. Keesokan harinya saat di sekolah, teman-teman Adele tampak menyudutkan Adele sebagai seorang yang lesbian. Adele, kamu lesbian ya? Bukan bukan. Dijawab lagi sama temannya. Ah, bohong, dasar. Kamu sering nginep di rumahku, pasti kamu perhatikan tubuhku kan? Tak mungkin lah, aku bukan lesbian, Adele yang tidak tahan kemudian memukul temannya dan mereka pun berkelahi. Sepulang sekolah, Adele dan Emma pergi untuk melihat pameran lukisan dan pergi jalan-jalan dan kemudian nongkrong di taman. Karena terbawa suasana, mereka akhirnya berciuman dan mereka pun singkatnya mereka sudah semacam kayak pacaran gitulah pokoknya. Besoknya setelah nonton konser bareng, Emma mengajak Adele untuk bertemu orang tuanya. Di sini orang tua Emma sudah mengetahui jati diri anaknya dan menyambut Adele dengan sangat ramah. Lalu mereka makan malam dan setelah itu kemudian Adele pun pulang dan mendapatkan surprise ultah dari orang tua dan teman terdekatnya. Kemudian saat makan malam, Adele mengundang Emma. Orang tuanya Adele tidak tahu tentang hubungan mereka berdua. Setelah makan malam, mereka pun di lain waktu, Emma yang sedang melukis dengan Adele yang telanjang sebagai objeknya dan Sin lompat ke Adele yang sedang mengajar. Di sini saya lupa kalau Adele ini dia lagi magang atau emang sudah lulus terus bekerja. I don't know, lupa. Salah satu teman kerjanya Adele yang dari percakapan ini dia sudah mengajak Adele berkali-kali namun selalu ditolaknya. Kemudian Adele pun pulang bekerja lalu membantu Emma dalam mensukseskan acara pameran seninya. Setelah asik berpesta dan berjoget ria, Adele dan Emma pun keesokan harinya setelah Adele pulang bekerja, sampai rumah ia mendapat panggilan suara bahwa Emma tidak pulang malam itu. Adele yang bosan pun memutuskan untuk pergi menyusul teman kerjanya di suatu bar. Hingga ke bawah suasana lalu mereka pun berciuman. Keesokan paginya tampak Emma yang sedang marah-marah karena lukisannya dianggap tidak memenuhi persyaratan oleh perusahaan yang mau membelinya. Mampus. Adele pun seperti biasa berangkat bekerja dan entah dari mana ia pun diantar pulang saat malam hari oleh teman cowok kerjanya. Sebelum turun dari mobil, mereka pun berciuman. Tanpa disadari, Emma melihat semua kejadian itu dan mereka pun bertengkar yang membuat Emma sangat marah dan memutuskan Adele serta mengusir Adele. Adele pun tampak sangat galau sampai-sampai ke bawah mimpi. Selang beberapa lama mereka memutuskan untuk bertemu mengobrol di suatu kafe. Di sini tampak bahwa Adele yang masih mencintai Emma dan memintanya untuk balik. Namun dengan berat hati Emma menolaknya karena Emma telah bersama wanita lain dan Emma pun pergi. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya Emma mengadakan pameran seni dan mengundang Adele untuk datang. Setelah mereka mengobrol cukup lama, Adele pun berkeliling sejenak lalu pergi meninggalkan acara itu tanpa berpamitan terlebih dahulu. Dan film pun boy naki. Sekian video dari kami. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.